Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kami dari Majelis Studi Dakwah Terapan menyampaikan dan menyajikan sebuah tema setahun sekali, yaitu ibadah di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabatku sekalian, bahwa beribadah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini pahalanya dapat mengalahkan pahala berjihad, berjuang di jalan Allah, tetapi ketika dia berjihad kembali pulang selamat, tidak meninggal di medan perang. Nah, begitu luar biasanya. Nah, hari ini kita berada di akhir bulan Dzulqa'dah. Nah, insya Allah besok hari Kamis kita akan memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Nah, ini jangan sampai kita ketinggalan setahun sekali. Setahun sekali kita beribadah di bulan ini dan pahalanya sangat besar. Nah, bagaimana penjelasannya dan apa saja amalan-amalannya? Mari kita ikuti uraian berikut ini. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Majelis Studi Dakwah Terapan dalam rangka pengembangan dakwah, insya Allah akan mendirikan sebuah pesantren virtual Baiti Jannati, meraih berkah, bahagia dan surga, khusus untuk orang tua dan dewasa. Nah, informasi selanjutnya silakan berkunjung pesantren virtual Ustadz Arifin Purba Official, atau boleh juga dengan cara di Japri. Baik sahabat-sahabat sekalian, tema kajian kita pada kesempatan kali ini adalah amalan yang pahalanya mengalahkan jihad. Jadi yaitu beramal pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Nah, ini jadi apa saja amalan-amalannya sehingga bisa mengalahkan pahala berjihad membela agama Allah di medan perang. Nah, ini berdasarkan hadis an Ibnu Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'. Tidaklah ada hari-hari yang beramal soleh padanya lebih Allah cintai, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, tidak juga pergi jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Rasul bersabda, tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang pergi berjihad di jalan Allah dengan diri dan hartanya, lalu dia tidak kembali lagi gugur sebagai syahid. Nah, jadi kalau seseorang pergi berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya, dia dapat pulang dengan selamat dibandingkan beribadah
pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah masih lebih besar pahalanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tuh, luar biasa. Tapi kalau dia tidak kembali, masih lebih besar pahala jihad. Tapi kalau dia pulang selamat, masih lebih besar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini kan sayang kita kalau tidak kita amalkan. Setahun sekali, belum tentu kita bisa bertemu lagi tahun yang akan datang. Nah, sampai-sampai Allah bersumpah tentang 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashar. Demi waktu fajar atau waktu subuh, demi malam yang 10. Nah, Nabi juga bersabda, An Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, innal ashra asrul adha wal watra yaumu arafah wasyaf'a yaumun nahr. Dari Jabir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya malam yang 10 itu adalah malam yang 10 bulan Dzulhijjah. Al-Watr atau ganjil adalah hari Arafah. Sedangkan Asy-Syaf'u atau genap adalah hari raya kurban. Nah, jadi sumpah Allah tadi 10 malam itu maksudnya kata Nabi adalah awal bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai Allah bersumpah tadi. Makanya kata ulama tafsir, tidaklah Allah bersumpah atas nama sesuatu, pasti di balik sumpah itu ada rahasia-rahasia yang sangat luar biasa. Seperti wadduha, demi waktu duha, pasti ada rahasia di balik waktu duha. Nah, begitu juga Allah bersumpah atas 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini. Nah, kemudian yang dikatakan al-watr ganjil adalah hari Arafah dan genap adalah hari kurban. Kenapa dikatakan ganjil hari Arafah? Karena tanggal 9 itu ganjil. Adapun genap tanggal 10 itulah hari raya kurban. Jadi intinya apa? Intinya bahwa Rasulullah SAW menjelaskan betapa luar biasanya dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu. Nah, mengapa begitu mulia 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Karena di sana berkumpulnya beragam ibadah pokok padanya. Nah, kita lihat Al-Hafiz Ibnu Hajar yang wafat tahun 852 Hijrah dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, yang tampak terkait sebab menjadi istimewanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah karena terhimpunnya induk-induk ibadah di dalamnya, yaitu ada sholat, puasa, sedekah, dan haji, di mana untuk waktu-waktu lain hal demikian tidak akan bisa terjadi. Nah, jadi 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini di sana ada sholat. Sholat apa? Sholat Id. Ada puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Ada sedekah yaitu kurban, dan ada haji. Nah, oleh karena itu, mari kita amalkan. Mana yang bisa kita amalkan? Kalau haji ya mungkin terbatas. Tapi kalau sholat, Idul Adha, puasa, sunnah, sedekah dalam bentuk kurban, itu bisa kita laksanakan. Nah, ini dia ya. Jadi oleh karena itu, jangan sampai kita ketinggalan. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Pertama, puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu. Mulai besok, ya, hari Kamis. Disebutkan dalam hadis, hadatsatni ba'du nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yauma Asyura wa tis'an min Dzulhijjati wa salasata ayyamin minasyahri awwala itsnaini minasyahri wa khamisain. Adalah Nabi berpuasa pada hari Asyura, juga pada hari pada 9 hari di bulan Dzulhijjah, dan 3 hari di tengah-tengah bulan. Juga
awal 2 hari Senin dan awal 2 hari Kamis. Jadi Nabi menjalankan ibadah puasa. Oke ya. Nah, kemudian catatan, ini ada catatan di sini. 1, tanggal 1 sampai tanggal 8 bulan Dzulhijjah, niatnya adalah puasa awal bulan Dzulhijjah. Itu niatnya. Sengaja aku puasa awal bulan Dzulhijjah dalam hati saja. Begitu maghrib berniatlah. Nah, karena Allah Ta'ala. Adapun tanggal 9-nya ketika jamaah haji wukuf di Arafah, nah maka kita niatnya adalah puasa Arafah. Tuh, itu niatnya puasa Arafah. Jadi ada 2 pendapat para ulama. Yang dipuasakan itu tanggal 9 di tempat kita tinggal atau kita menunggu kapan wukuf di Arafah. Itu silakan pilih salah satu. Kalau saya pribadi, saya menunggu informasi kapan wukuf di sana. Nah, begitu ada informasi mereka wukuf besok, nah maka besoklah kita puasa. Karena ketika kita sedang puasa, waktunya masih ketemu dengan mereka. Ya, waktunya masih ketemu dengan mereka. Kita asar di sini misalnya jam 4. Mereka sedang wukuf di sana jam 12 lewat. Sampai kita berbuka puasa mereka sedang wukuf ya di Arafah sana. Karena jaraknya 4 jam. Kita lebih awal. Oke. Kemudian keutamaan puasa sunnah Arafah ini disebutkan dalam hadis an Abi Qatadah taqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyamu yaumi Arafata inni ahtasibu 'ala Allahi ayukaffira sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Puasa pada hari Arafah, sungguh aku berharap kepada Allah bahwa puasa tersebut dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Nih, jadi seandainya kita tidak melaksanakan puasa tanggal 1 sampai tanggal 8, ya awal bulan Dzulhijjah, setidak-tidaknya lah berpuasalah pada hari Arafah. Setidak-tidaknya. Jangan sampai tidak puasa, itu maksud. Memang kalau lebih bagus dari tanggal 1. Kalaupun tidak bersedia, nah setidak-tidaknya lah tanggal 9 atau pas wukuf di Arafah. Nah, kenapa? Karena ini luar biasa ya pahalanya. Nah, yang kedua, tidak memotong kuku dan rambut bagi keluarga yang ada niat untuk berkurban. Nih. Jadi kurban ini kan atas nama suatu keluarga. Jadi kalau kita berniat tahun ini berkurban, nah umumkan. Mulai besok tanggal 1, jangan memotong kuku, jangan mencukur rambut atau memotong rambut, sampai kurban kita disembelih. Itu pahalanya luar biasa. Oke. Nah, disebutkan dalam hadis an Sa'id bin al-Musayyab qol man aroda ayudahhiya fadakhalat ayyamul ashr fala ya'khudh min sya'rihi wala azfarihi. Barang siapa yang ingin menyembelih kurban lalu masuklah 10 hari awal bulan Dzulhijjah, maka janganlah ia memotong sebagian dari rambut atau kukunya. Ustaz, kan hari Jumat kita disunahkan untuk memotong kuku, memotong rambut rapi-rapi. Betul, kalau tidak ada penyebab larangan lain. Tapi kalau ada penyebab seperti ini, maka memotong kuku di hari Jumat itu dia bisa di nomor 2 kan lah, yang di nomor 1 kan ini. Sebagaimana kalau kita berwudu, kumur-kumur hukumnya sunnah. Kan tetapi ketika kita sedang berpuasa di siang hari, maka makruh hukumnya kita berkumur-kumur ketika wudhu. Cukup cuci tangan, langsung basuh muka sambil berniat. Tidak melakukan kumur-kumur. Kenapa? Karena kata Nabi, baunya mulut orang berpuasa itu setara akan diganti dengan wanginya kasturi nanti insya Allah. Nah, jadi oleh karena itu, mari kita amalkan ini. Tahan, jangan motong kuku, jangan motong rambut. Sampai kapan? Sampai nanti ya kurban kita disembelih, baru kita tahallul istilahnya.
Kalau mau motong kuku sekarang hari Rabu ini. Oke, yang ketiga, berhari raya Idul Adha. Nih, amalan-amalan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Yaitu melaksanakan takbiran. Ya. Takbiran ini ada dua cara dia, ada dua model. Yang pertama, takbiran ketika Idul Fitri. Itu dimulai maghrib akhir Ramadan. Begitu terbenam hari akhir Ramadan, habis sholat maghrib, takbiran kita. Sampai khotib turun, naik mimbar turun. Begitu khotib Idul Fitri itu turun dari mimbar, stop. Tidak ada lagi takbiran. Ya cukup satu malaman itu sampai pagi. Nah itu. Tapi kalau Idul Adha, takbirannya itu dimulai ba'da subuh, tanggal 10 Dzulhijjah. Bukan malamnya itu. Tapi habis sholat subuh tanggal 10 bulan Dzulhijjah, nah disitulah kita takbiran. Di situ kita takbiran. Ya. Sampai kapan? Sampai tanggal 11, 12, 13. 4 hari takbiran. Tanggal 13 itu begitu sholat asar, habis sholat asar, stop. Tidak boleh takbiran lagi. Nah, jadi habis sholat lima waktu dia takbiran. Selama tanggal 10 sampai tanggal 13 itu. Oke. Nah, kemudian disunnahkan mandi. Mandi Idul Adha, mandi sunnah pagi-pagi sebelum berangkat sholat Id. Nah, dia mandi sunnah. Jadi mandinya ketika mau berangkat sholat Id. Ustadz, kalau saya mandinya sebelum subuh bagaimana? Boleh-boleh saja. Ya, karena itu dalam rangka untuk berlebaran hari itu. Mandi sunnah. Nah, mandi sunnahnya seperti mandi wajib. Caranya, cuma niatnya berbeda. Sengaja aku mandi sunnah Idul Adha. Silakan tentang mandi ini, buka lagi di channel saya. Ya, buka lagi channel saya itu tentang mandi sunnah ini. Ya, ada di beberapa video itu, nah diantaranya tentang manasik haji tadi. Ada insya Allah. Oke, kemudian barulah kita berangkat untuk sholat Id. Nah, kalau Idul Adha, jangan makan dulu, menahan. Habis sholat subuh, jangan makan, jangan minum, atau sebelum sholat subuh. Sebelum imsak lah, jangan makan, jangan minum. Berangkat dulu sholat Idul Adha. Nah, setelah khotib turun dari mimbar, selesai, barulah kita, silakanlah. Ya, kita makan ketupat, dibelah 4, sama Pak Ustadz, sungguh nikmat. Tuh. Dan bergembira dengan keluarga dan sahabat, lalu haram berpuasa pada hari itu. Tunjukkan kegembiraan, kegirangan. Nah itu ya, itu amalannya di hari raya Idul Adha. Nah kemudian yang keempat adalah barulah kita menyembelih kurban setelah sholat Id, menyembelih kurban. Menyembelih kurban ini waktunya 4 hari juga. Habis sholat Id kita menyembelih, atau hari keduanya tanggal 11 boleh, tanggal 12 boleh, tanggal 13 pun masih boleh. Waktu terakhirnya tuh sebelum sholat asar itu masih boleh. Tapi begitu masuk asar stop, tidak ada lagi kurban di sana. Nah jadi kalau misalnya kita itu dana pas-pasan, mencari kambing yang standar cukup ya syaratnya, itu agak murah hari kedua, hari ketiga. Ya, agak murah dia. Karena ya istilahnya pedagang itu daripada dibawa pulang lagi, ya sudah dijual di tempat. Nah itu masih sah. Boleh sendiri, boleh sendiri. Ya. Atau panitia juga boleh. Masjid ini sepakat kita menyembelih hari ketiga, boleh. Masjid yang satu sepakat kita menyembelih hari kedua. Supaya jangan menumpuk dia. Tuh. Jadi silakan ya waktunya ya. Nah disebutkan dalam hadis. Qama rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal man al-hajju ya Rasulullah qala asy-sya'ithu at-tafilu faqama rajulun akhar faqal ayyul hajji afdal ya Rasulullah qala al-ajju wa syajju faqama rajulun akhar qala mas-sabil ya Rasulullah qala az-zadu wa rahilah. Seseorang menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang berhaji itu? Beliau menjawab, orang yang kusut rambutnya tidak disisir dan yang bau badannya tidak memakai wangi-wangian. Nah,
Nah, itulah yang haji itu tidak boleh sisiran, tidak boleh pakai wangi-wangian. Karena kalau sisiran nanti dikhawatirkan rambut akan gugur. Nah, seseorang lain berdiri kemudian bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, haji apakah yang paling afdol?" Beliau menjawab, mengeraskan suara talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dan mengalirkan darah hewan kurban. Nah, jadi menyembelih kurban atau berkurban itulah setara dengan haji afdol. Yang lain bertanya lagi, apa as-sabil itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, perbekalan makanan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalanan pun aman. Jadi ini syarat-syarat mengadakan sabilillah atau musafir. Nah, jadi harus ada bekal dia berupa makanan atau uang, harus ada alat-alat pengangkutan, mobil atau apalah begitu, transportasi, serta sehat jasmani. Kalau nggak sehat jangan melakukan safar, dan perjalanan pun aman. Kalau tidak aman, ada peraturan sebagainya, ya sudah. Nah, jadi makanya kalau misalnya mau pergi haji diperiksa oleh pemerintah, wah ini penyakitnya tidak mampu ini. Penyakitnya ini sangat berbahaya bagi calon jamaah haji. Ya, makanya itu tidak memenuhi syarat untuk melakukan sabil. Sabil itu artinya mengadakan perjalanan. Oke, tapi kita fokus kepada mengalirkan darah kurban. Inilah pahala seperti haji afdol. Nah, kemudian semuanya bernilai pahala dan dapat memperbaiki jiwa keluarga. Ini keutamaan daripada kurban itu. An Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallah azza wa jal min hiraqati damin wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jal bimakanin qabla ayyaqa'a 'alal ard fatibu biha nafsan. Dari Aisyah bahwa Nabi bersabda, tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah kecuali mengalirkan darah hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya sebagai pahala, kuku-kukunya sebagai pahala, dan bulu-bulunya sebagai pahala. Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah sebelum jatuh ke tanah. Maka perbaguslah jiwa kalian dengannya atau dengan kurban itu. Oleh karenanya disunahkan kita hadir ke tempat pemotongan kurban. Pas giliran kurban kita disembelih. Nah, di sanalah kita berdoa. Ya Allah, tibbi nafsan. Ya Allah, tibbi nafsan. Atau tibbi nafsi. Ya Allah, tibbi nafsina. Ya Allah, perbaguslah jiwaku. Perbaguslah jiwa keluargaku. Bersihkanlah jiwa kami dari sifat-sifat kebinatangan. Karena manusia ini ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu tak ubahnya seperti binatang ternak. Bahkan bisa jadi lebih sesat. Nah, makanya kita minta kepada Allah ketika kurban kita disembelih. Nah, kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar jiwa kita, jiwa keluarga kita dibersihkan dari sifat-sifat kebinatangan. Nah, ini luar biasanya ibadah kurban ini. Nah, kemudian menunaikan haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Kata ulama tafsir, sejak bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Artinya begitu bulan Syawal dia sudah boleh berangkat haji ke Mekah. Sampai di Mekah dia melakukan tawaf kudum, ya kemudian dia tahallul nunggu di Mekah sampai bulan haji boleh. Nah, jadi bulan Syawal boleh sudah berangkat. Ya, itu. Nah, ini adalah diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Oke. Nah, baik sahabat-sahabat sekalian, wallahu a'lam bishawab. Dan hanya Allah lah yang paling mengetahui terhadap sesuatu yang benar. Allah yang paling tahu tentang kebenaran.
Mungkin saya di sana sini ada kehilapan, ada kesalahan, saya minta ampun kepada Allah dan minta saran atau nasihat dari para sahabat-sahabat sekalian. Nah, demikian sahabat-sahabat sekalian, semoga semuanya itu bermanfaat. Khususnya buat saya, buat keluarga saya, buat semua para pemirsa. Nah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita dapat menjalankannya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong kami ya Allah untuk senantiasa beribadah kepadamu, untuk senantiasa berzikir kepadamu, untuk senantiasa bersyukur kepadamu ya Rabb. Tolong kami. Kalau tanpa pertolongan Allah, mustahil kita dapat mengamalkan satu amalan apapun. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita untuk kali ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.